Angan-angan. Allah sudah ingatkan, dunia ini menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya dunia hanya kesenangan yang menipu. Makanya kita jangan panjang angan-angan dunia. Kata Allah, alhaakumut takatsur. Sungguhnya sikap berbanyak-banyak telah melalaikan kalian. Kita ini kadang sibuk dengan dunia bukan karena kekurangan, tapi karena berlomba-lomba. Orang-orang miskin yang mungkin sibuk dengan dunia karena kekurangan, mereka dapat uzur. Kalau mereka enggak kerja, mereka enggak bisa makan. Adapun kita sudah punya, tapi kita berlebihan dalam dunia. Sehingga kita terus tidak pernah berhenti, tahu-tahu umur kita selesai. Ditanya berapa kali khatam Quran? Tidak ada. Setahun sekali belum tentu. Berapa kali sholat malam? Bisa dihitung dengan jari. Kalau lagi diomelin suami baru sholat malam. Ya kita renungkan, dunia yang kita kumpulkan nggak akan kita bawa, yang kita bawa adalah amal saleh. Jadi kalau kita tidak berhenti dari angan-angan yang panjang, kita nggak bakalan sadar. Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kuburan baru kalian sadar. Bosnya sudah selesai ceritanya. Ini ceritanya selama ini cari-cari harta, selesai. Nah, apa model kita? Ketemu malaikat munkar dan nakir. Kalau masalah ibu-ibu ya, kalau masalah makan, kenyang, tidur, kita semua sudah tidur. Ibu-ibu tidur nggak tiap hari? Kenyang atau tidak? Bersolek, sudah apa lagi? Naik mobil, terus masih terus dunia, sudah. Kecuali ibu-ibu nggak bisa tidur, nggak bisa makan, itu lain cerita. Ini udah pada kegemukan, terus masih semua apa lagi? Ya udah, jangan terlalu dunia-dunia melulu. Saatnya sholat malam, saatnya baca Quran, berbakti sama orang tua, berbakti sama suami. Karena kalau kita panjang angan-angan, kita selalu pikirannya dunia. Contoh seorang, saya sederhana, seorang bangun rumah, dia punya rumah sampai 5. Sibuk nggak? Sibuk. Saya sendiri pernah mengalami gimana bangun rumah. Cari tanah saja setahun. Sibuk nggak? Sibuk cari tanah sana sini. Mahal, tawar lagi, cari setahun. Terus beli tanah, bangun rumah, gambar ini gini, lama. Diskusi sama istri, sini rubah lagi, coret, berubah lagi, terus belum utang, mikir utang kapan lunasinya. Panjang. Tapi kalau kita bangun rumah karena Allah, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau sekedar sudah punya rumah, tambah lagi rumah satu, tambah lagi, aduh, dunia melulu. Benar. Artinya kalau sudah di luar daripada kelebihan kita, kebutuhan kita, itu nggak baik. Kalau kita perlu nggak ada masalah, Ya. Saya ingin bangun rumah sekian karena anak saya sekian. Saya ingin, oke. Yang penting niatnya karena Allah. Bermanfaatnya di akhirat, bermanfaat kerjakan. Kalau nggak jangan. Kalau nggak umur kita habis untuk mikirin apa? Dunia. Benar habis. Baik. Di antara hal yang membantu kita agar zuhud kepada dunia, ini sudah saya sampaikan juga. Niatkan segala perkara dunia yang kita miliki untuk akhirat. Semua perkara dunia yang kita miliki untuk apa? Akhirat. Saya sudah sampaikan ketika Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu dipilih oleh Nabi untuk jadi pemimpin perang. Nabi panggil, wahai Amr, kemari. Wahai Amr, saya ingin kau jadi pemimpin perang dan engkau menang dan engkau dapat ghanimah, harta-harta dan rampasan perang. Kata Amr, ya Rasulullah, saya berjihad bukan untuk cari ghanimah ya Rasulullah. Artinya saya berjihad bukan untuk dunia. Nabi mengingatkan, wahai Amr, dunia bisa kau manfaat untuk akhiratmu. Ni'mal malus salih li rajulus salih. Kata Nabi, sebaik harta yang baik adalah jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Artinya Rasulullah kasih isyarat, nanti kau dapat ghanimah, kau dapat jatah perjuanganmu, gunakanlah untuk apa? Akhiratmu. Jadi kalau kita kerja apapun, kita dagang, kita selalu untuk akhirat. Taib saya untuk anak istri ada saya akan sisihkan buat anak yatim saya isi. Sehingga semua kerjaan kita ada nilai akhiratnya. Kita selalu pikir Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin dapat untung banyak, kenapa? Akan saya sisihkan untuk ini, saya sisihkan untuk ini. Dengan demikian, harta yang kita miliki tidak di hati kita. Tapi harta kita miliki tadi untuk apa? Akhirat. Kita sudahlah harta, kita boleh, saya bin Bas ditanya, Syekh, boleh nggak kita beli mobil bagus, beli tempat? Kata Syekh, nggak apa-apa. Kalau kau punya uang nggak ada masalah. Tapi jangan berlebihan. Lebih bagus kau beli yang secukupnya, sisanya kau sedekahkan. Kata Syekh, sebenarnya tidak melarang. Kalau kita punya, saya tadi baca fatwanya, kalau punya uang nggak ada masalah, wajar lah seorang punya
uang mungkin puluhan miliar, dia beli mobil 1 miliar, 2 miliar, oke lah, dia punya uang banyak dan itu kebutuhan dia, tidak masalah. Tapi sisa yang banyak tadi sumbangkan, sumbangkan untuk amal jariah. Kita nggak tahu umur kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Saya ada satu cerita yang saya sesali. Teman saya sebelum dia meninggal, dia pernah datang sama saya, bilang, Ustaz, saya punya uang, kalau Ustaz ada proyek, saya siap bantu miliar-miliar Ustaz. Cuma saya bilang, aduh Pak, saya nggak ada proyek-proyek agama, saya cukup dengan yang ada. Dia ulangi lagi, Ustaz, kalau ada kasih tahu Ustaz. Saya tolak lagi, enggak. Terus dia meninggal. Saya menyesal, seandainya saya ambil uangnya, terus saya di jalan Allah kan dapat. Tapi memang kebetulan saya lagi tidak perlu waktu itu. Dia meninggal selesai, entah dia sumbangkan ke tempat atau enggak, saya enggak tahu. Tapi cukup membuat saya berpikir, saya menyesal. Nanti kita juga begitu. Kalau kita punya uang, sudah meninggal, selesai uang, ya sudah selesai. Coba kalau 1 juta kita kirim buat anak yatim, 1 juta buat orang susah, buat tetangga, itu semua ada pahalanya, semuanya ada hasilnya di akhirat. Jadi saya bukan suruh ibu-ibu miskin, enggak. Ibu-ibu silakan nyaman hidup, tapi kelebihan uang untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti ibu zuhud. Ya. Jadi di antara hal yang buat kita untuk zuhud, cari harta untuk akhirat. Cari harta untuk akhirat. Kerja, bisnis, ada harta untuk akhirat. Jangan pelit-pelit. Siapa yang pelit, kata Allah, "Ma yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi." Siapa yang pelit, dia pelit sama dirinya sendiri. Kalau kamu bangun istana di akhirat, kok mau pelit-pelit bangun gubuk di akhirat. Bangun istana di dunia, di akhirat bangun apa? Gubuk. Gubuknya bolong-bolong lagi. Nah, kita enggak pingin bangun istana, silakan, tapi di akhirat istananya harus lebih megah. Caranya gimana? Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita tidak hati kita penuh dengan dunia, setiap kegiatan duniawi kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, agar kita zuhud sama dunia, sudah saya singgung tadi juga, hindari beli barang-barang mewah. Hindari beli barang-barang mewah, ya. Hindari beli barang-barang yang membuat orang semua ngelirik dia, namanya barang-barang syuhrah. Hindari. Kalau kita ingin dilihat orang tuh berarti kita kan duniawi. Berarti kita duniawi. Karena saya katakan manusia ketika memiliki barang yang mewah, mau tidak mau hatinya akan cenderung kepada barang mewah tersebut. Pasti. Nggak usah jauh-jauh, kalau saya punya iPhone yang baru saja, saya pasti wah. Padahal dikasih orang. Tapi kalau beli sendiri kan, perjuangan beli sendiri kemudian manusiawi, kita nggak bisa pungkiri ada barang mewah, kita cinta barang tersebut. Kalau jatuh saja kita langsung karena kita beli mobil mewah, kalau kegesek sedikit yang tergesek hati kita. Wah, Masya Allah. Bukan mobilnya, tergores. Ada yang gores kita maki-maki. Padahal kenapa hati kita, mobil itu dalam hati kita? Kenapa terlalu mewah? Coba kalau murah, biasa nggak apa-apa. Kalau mobil mahal, aduh, langsung ya tergores hati kita yang kayak diiris, Masya Allah. Kenapa? Karena terlalu cinta tadi. Saya bilang tadi, bikin rumah jangan terlalu mewah. Terlalu mewah, kita mau mati itu nggak enak. Ya. Jangan juga beli yang KW, nggak boleh ya. KW nggak boleh. Jangan terlalu mewah, biasa-biasa aja. Karena kalau sudah terlalu mewah, ya namanya perempuan ya pasti bangga-banggaan. Kalau pakai tas, jilbabnya di dalam, tasnya di luar kan gitu. Kelihatan mereknya kemana-mana gitu. Ya begitulah. Ya. Terlalu cinta sama dunia. Karena jangan kita bilang, Ustaz saya mesti barang mewah, saya tidak cinta. Kita nggak bisa mengontrol hati kita. Hati kita itu lemah. Terlalu mewah kita bakalan suka, cinta, sayang, lama-lama sombong. Ini terjadi. Ya. Jadi hindari perkara-perkara barang terlalu mewah kalau ingin zuhud.
Rasulullah SAW mengatakan, "Kul wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah." Kul washrab wa tasaddaq, kata Nabi, makan, minum, belanja, enggak ada masalah. Syaratnya dua. Jangan berlebihan, jangan sombong. Jangan berlebihan, jangan apa? Sombong. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, Allah suka dengan keindahan. Biasa perempuan suka keindahan. Saya juga senang baju bagus, tapi jangan terlalu mewah, jangan. Ya. Pakai jam yang biasa-biasa aja, jangan terlalu apa? Mewah ya. Kemudian hindari juga barang-barang yang menarik perhatian. Itu namanya syuhrah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, man labisa libasa syuhrah albasahullah libasa madallah yaumal qiyamah. Siapa yang menggunakan pakaian yang syuhrah, menarik perhatian, maka tampil beda, Allah akan membuat dia memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat. Syuhrah ini tidak mesti mewah, dia terlalu mewah atau terlalu jelek. Intinya orang menarik perhatian lihat dia. Ada orang pakai baju robek-robek supaya dibilang zuhud, juga menarik perhatian, juga enggak boleh. Rasulullah mengajarkan biasa-biasa aja. Indah, oke indah, tapi jangan menarik apa? Perhatian. Jangan terlalu menarik perhatian, biasa-biasa aja. Karena tampil beda tidak disukai dalam syariat. Tidak disukai dalam syariat. Sampai para ulama khilaf, ini mohon maaf saya bilang, para ulama khilaf tentang hukum, mohon maaf ibu ya, mohon maaf kepada semuanya, hukum punya mobil dengan membeli nomor cantik. Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang mengatakan boleh, mereka mengatakan dengan dua syarat. Pertama, jangan terlalu berlebihan. Yang kedua, niatnya bukan syuhrah, bukan tampil beda. Artinya dia suka aja, mungkin mobil dia dengan nama dia, oke. Yang penting kamu jangan cari apa? Tampil beda. Niat. Sebagian mengatakan tidak boleh. Karena itu pertama mubazir, nomor kok mahal-mahal. Ini saya baca fatwa bukan di Indonesia, saya fatwa di Arab. Mungkin di sana dijual mungkin harganya sangat mahal ya. Mungkin bisa ratusan juta untuk nomor spesial ya. Terus sangat menarik perhatian. Tapi maksud saya ini contoh. Para ulama saja khilaf tentang nomor cantik. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama membolehkan. Karena mereka mengharamkan, takutnya itu menarik perhatian, tampil beda. Dan ketika kita pingin dilihat orang, pingin dilihat orang itulah dunia. Pingin dilihat orang itu namanya apa? Dunia. Pingin dipuji orang. Ya. Makanya yang biasa-biasa aja. Kalau naik motor yang biasa aja, jangan motor yang bikin menarik apa? Perhatian. Ya. Naik mobil jangan dikasih warna-warni, dikasih apa kayak macam-macam. Apa kemarin saya baca, misalnya naik mobil terus Bujero, bukan Pajero, Bujero. Orang menarik perhatian, entah dia maksudnya apa saya nggak paham. Mobil Bujero, bukan Pajero. Oh, kita lihatnya ketawa, cuma nggak tahu niatnya apa, niatnya mungkin. Tapi intinya syariat tidak suka kita mencari apa? Perhatian. Kecuali kita dagang, kalau dagang ya kita cari karena kita pengen barang kita laku ya. Tapi kalau kita ingin menjadi tampil beda perhatian, ya, itu enggak ya. Ada, Anda lihat kemarin ada yang rubah lagi Pajero Sport diganti dengan apa dia bilang? Bukan. Pajero Sport dia ganti jadi Jare Sopo gitu. Jare Sopo. Mana orang Jawa pasti ngelihat. Saya nggak tahu sih, maksud saya terlepas itu boleh atau tidak boleh, hindarilah. Karena kita tidak melakukannya kecuali ingin dunia, ingin dilirik, iya enggak? Hidup nyaman di rumah. Rasulullah mengatakan, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi" dalam Sahih Muslim. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa di antaranya khafi, tidak ingin tampil. Tidak ingin apa? Tampil. Udah, kalau kita ingin tampil, intinya kita ingin dunia. Dan kalau kita ingin pujian, ingin sanjungan, ingin komentar, berarti kita bukan zuhud. Paham? Kita bukan zuhud. Tapi ini saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang zuhud kepada dunia, dan semoga Allah Subhanahu mencintai kita semuanya. Allah taala bisab. Saya kembalikan pada Abu Malah kalau ada pertanyaan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan, saya sering dengar tuh kalimat antara dunia dan akhirat harus seimbang. Nah, itu maksud keseimbangan dunia akhirat itu apakah harus sama, mau besar dunia, mau besar akhirat, atau bagaimana? Iya, iya. Sebenarnya ungkapan itu bisa dipahami baik, bisa dipahami salah. Kalau dipahami baik maksudnya, ya kamu harus ada dunia juga karena kita hidup di atas dunia. Makanya Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dalam surat Al-Qasas. Kata Allah, "Wabtaghi, jadikanlah harta yang Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk mencari akhiratmu, tapi jangan kau lupa duniamu." Artinya apa yang Allah berikan padamu gunakan untuk mencari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Artinya ada saatnya kau senang-senang, ada saatnya kau sama keluarga. Seperti itu benar maknanya. Tapi kalau maknanya dunia dan akhirat harus seimbang dari secara porsi, kita bilang salah. Dunia itu nggak ada porsinya. Semua dunia untuk apa? Akhirat. Jadi maksudnya kita harus jelaskan. Kalau maksudnya saya olahraga 5 jam, saya baca Quran 5 jam, kita bilang nggak begitu cara. Karena dunia ini nggak bisa dibandingkan dengan apa? Akhirat. Tapi maksudnya gunakanlah duniamu untuk akhirat. Kalau kau olahraga niatnya supaya sehat, supaya bisa umroh, supaya bisa haji, supaya bisa ngajar. Kalau kau tidur, kalau kau makan supaya sehat, supaya bisa berbakti sama orang tua, seperti itu. Kita gunakan dunia kita untuk apa? Akhirat kita. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Inilah ahtasibu qaumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap dapat pahala dengan tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dengan sholat malamku. Artinya dia niat tidur untuk supaya segar. Ya, tapi kalau murni untuk duniawi saja, rugi kita. Jadi tidak benar kalau